Doakan ya budak, bagian minta doa kamu. Ya, Minta doa. doakan sing bener ngaji nanya. Amin. Sing bener, Sing jujur. sing jujur. Ya, ulah misalkan guru. Nah, lah. Ya bekal bapak di dia. Kayak kursi rodana dikirim ke abdi. Ya. Agis, kemana Agis sekolah? Iya. Kamu udah daftar sekolah di sini nanti ganti. Sekolahnya di sini aja. Ya. Pindah dari Kahuripan. Agis sekolah sekarang. Ya. Lutfi sekolah, Fikri, Latif sekolah. Kamu yang kelas 3 belum sekolah, belum masuk. Belum. Gak tahu. Belum, nanti daftarin sekolahnya. Sekarang ini kan mau rencana ini bikin belanja dulu. Nanti Bapak. Ya. Ini Pak Eca Suara udah mulai rajin. Kita akan terus menuju nemuin bapaknya. Tapi kita mau jalan dulu. Nyiapin bahan-bahan, barang-barang, belanjaan yang buat keperluan bapaknya. Ya, bagaimanapun, apapun sejarahnya, apapun masa lalunya, orang tua tetap orang tua, punya jasa. Bener nggak? Udah, kamu naik situ. Haji, belajar apa? Al-Quran. Ya bukan, belajar surat apa? Surat Al-Ikhlas, tapi belum bisa. Belajar baca. Iya. Kalau ngapalin bisa kan? Kamu nggak boleh gitu. Tuh, fokus duduk dulu. Yang benar. Yang benar. Duduk yang benar, santri itu belajar. Badannya jangan gerak terus. Nanti bawain belanjaan buat bapak kamu. Kemarin nganterin beras udah. Udah. Kata yang dianterin berasnya apa katanya? Makasih. Terus bilangnya apa sama yang nganterin beras? Gak apa-apa, cuma makasih. Oh, bukan, nganterinnya gimana? Bilang nganterinnya. Pak, Nah. kalau ibu bu ini beres dari Pak Dedi. Nuhun jenah atuh nuhun pisan. Wow, gitu ya. Berat beras nanya. Baru gede. Barang kemarin sama Latif, sama Agis, sama Fikri, Iya, bareng. nganterin. Satu rumah tuh satu orang. Itu di pesantrennya udah nggak kekurangan lagi piring sekarang udah. Udah cukup piringnya. Ya. Teman-teman suka minjem juga gak apa-apa. Soalnya apa? piring. Kan Soalnya katanya udah cukup udah dikirim. iya. Terus Tapi aku buat temen aku suaranya. masa warahnya kumaha? Kita kan piringnya ada 4. Kan temen aku ada 3 orang. Nah, buat itu. Oh. Kan yang lainnya sudah dikirim piring kan? Ya, Berarti kan sudah satu orang punya satu piring. ya. Tapi itu suka dijam sama SMP. SMP-nya belum ada piring. Iya, Sekarang udah sarapan. udah. Sama apa sarapannya barusan? Sama nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng yang bikininnya kantin. Subuh tidak kesiangan lagi bangunnya. Enggak. Nah. Uang jajannya masih cukup. Masih. Masih. Sama Agis, sama Latif nggak pernah bertengkar nggak? Enggak. Nah, merekanya baik. Kalau jajan suka bareng-bareng.
Berapa? 10. Oh. Nggak punya uang buat apa Latifnya? Jajan? Iya, Jajannya jajan apa itu tuh? kue. Kue apa? Ya kue yang jajanan apa aja. Ada warung. Ada. Kamu tidurnya sama siapa? Satu tempat tidurnya? Sama Rap. Hah? Sama Rapa, Agis, Latif, Fikri. Satu tempat tidur 4-an. Ah, Cukup. Ini sama Pak Kantong teh mau ketemu. Mau ketemu sama Pak Kantong teh. Mandi udah mandi. udah. Jam berapa mandinya? Mau subuh. Mau subuh mandi dulu, sekarang dibalik. Udah kan? Pelajarannya bener kan? Itu. Bukan mandinya siang. Jadi belum sholat subuh. Si Agis sudah pada mandi sebelum subuh sekarang. Enggak, udah subuh. Wah, nanti kasih tahu sama Agis mandinya sebelum subuh, ya? Iya. Pesan dari Bapak. Jadi anak-anak didik Bapak itu sebelum sholat subuh mandi dulu. Masa sholat subuhnya belum mandi? Terus udah mandi dulu. Pas udah komat juga mandi dulu. Terus pas komat kamu masih mandi? Iya. Nah, terus sholat subuh nak? Ya bareng sama itu yang telat. Oh. Nanti mah jangan telat sholat subuh mandinya. Ya, Satu kamar mandinya berapa orang? 11 orang. Berarti kan yang paling duluan bangun paling duluan ke kamar mandi. Iya. Makanya bangunnya harus duluan. Jadi sebenarnya kamar mandi ngantri itu di pesantren atau di lembaga-lembaga pendidikan sesungguhnya di dalamnya mengandung pesan untuk membuat anak-anak menjadi rajin bangun pagi. Karena kalau telat maka dia antriannya menjadi belakangan. Jadi ketika maka orang berpikir gimana caranya lebih dulu masuk ke kamar mandi. Karena berpikir lebih dulu masuk ke kamar mandi, maka dia bangunnya harus lebih dulu dibanding dengan yang lain. Dan itu melahirkan kompetisi kebaikan. Nah ini prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip kita kayak kita dulu misalnya kan anaknya yang 9, anaknya yang 11, kamar mandinya kan cuma 1. Nah akhirnya kan ngantri, akhirnya bangunnya lebih dulu. Nah kalau sekarang mungkin anak-anak sekarang yang tinggal di rumah ya sudah di kamarnya ada kamar mandi, sehingga dia bisa lebih santai ketika bangun dan kemudian ketika mandi. Dan ketika lebih santai memang hidupnya tidak ada persaingan, tidak ada kompetisi. Jadi membuat orang berkomunal itu pada satu wilayah untuk mandi, dari mandi saja harus kompetisi. Nanti misalnya makan kan harus antrian. Kalau yang telat berarti antrinya belakangan. Kalau yang lebih cepat antrinya lebih dulu, maka berkompetisi. Jadi kemudian masuk kelas misalnya siapa yang lebih dulu maka dia lebih cepat mendapatkan bangku, misalnya bangku yang terbaik, sehingga orang bisa memilih bangkunya sendiri. Nah itu yang terjadi, sehingga kita ini anak-anak sejak kecil dididik untuk berkompetisi. Karena dididik untuk berkompetisi maka memiliki jiwa kompetisi, maka dia siap bertarung, siap bersaing. Inilah sebenarnya bentuk-bentuk pendidikan yang harus dibuat. Tetapi selama ini kan kita, anak-anak kita tidak dibuat untuk menjadi petarung, tidak dibuat untuk menjadi seorang kompetitor, seorang ahli kompetisi. Nah, sehingga ya lamban, ya kan, ke sekolah lamban, toh dianterin pakai sopir. Makan toh juga di meja sudah tersedia, nggak usah capek-capek. Ngambil air toh sudah ada, tinggal manggil si Ibi. Ke kamar mandinya sudah ada di rumahnya. Kalau kurang sabunnya nggak ada, udah teriak, Bi sabun gitu kan, Bi pasta gigi. Semuanya menjadi lemah. Karena menjadi lemah, begitu dia keluar berkompetisi, dia menjadi orang yang lemah. Sehingga itulah fungsi orang dimeskan, dibuat lembaga-lembaga pelatihan, pusat-pusat pendidikan. Tujuannya adalah membentuk karakter manusia yang kesatria, kemudian berjiwa kompetisi. Ini tujuannya, dan pesantren sebenarnya mengajarkan itu. Itu kamu nggak boleh lagi nanti aku mah mandi dulu, komat juga masih mandi, nggak boleh kan, nggak boleh, harus bangun lebih dulu. Nah kemudian tidur lebih dulu. Jadi tidurnya lebih dulu. Dah jam 8 punya kesempatan tidur aja, biar bangunnya lebih dulu, biar bangunnya jam 3.
gitu. 7:30 udah habis sholat isya, saya mau tidur aja, tidur biar bangunnya lebih dulu gitu. Jadi nanti lebih cepat selalu menjadi yang terdepan. Memang capek, tapi kan nanti kebentuk itu daripada merungkut ini jauh merungkut ini. Boleh merungkut gitu. Boleh merungkut. Kamu kan pengen berhasil ya, kayak perjalanan hidup bapak kan. Hidup bapak itu kan karena terlalu bebas hidupnya. Bapakmu itu kan terlalu bebas hidupnya, tidak terarah, tidur di mana saja, kerjanya bawa senapan, berburu, kemudian berladang di hutan, anak-anaknya disimpan di hutan, bikin rumah di hutan, tidak punya tanah sendiri gitu kan. Nah itu, nah akhirnya ya gitu. Akhirnya udah tua kan repot, ninggalin anak di mana-mana tanpa diurus. Ya masih untung kan masih punya anak dari istri yang pertama, masih ada yang ngurus sekarang oleh kakak kamu gitu ya, masih untung. Masih alhamdulillah gitu. Cas, memang pedih, capek, tapi nanti kerasa. Tapi kalau kamu merdeka kan bahaya. Teman kamu kan sudah ada yang berurusan sama polisi. Urusan sama polisi kan berat. Kenapa berurusan sama polisi? Karena kan tidak patuh terhadap apa yang diajarkan, apa yang digariskan. Ingin hidup merdeka. Hidup merdekanya ingin punya sesuatu, ingin punya sesuatunya, pekerjaannya belum ada. Akhirnya kan berdampak pada hari ini mengambil sesuatu. Nah, itu kamu nggak boleh. Manfaatkan situasi sekarang. Ini kesempatan emas bagi Caswara untuk berbuat yang terbaik. Gitu ya. Sama Pak Mumu udah minta maaf belum? Udah, mau minta maaf. Mau nggak minta maaf? Pak Mumunya sekarang lagi di Tasik. Ya Pak. Halo? Ya Pak. Dengan Bapak Mumu? Mohon Pak. Aduh, ini ada yang mau ngomong nih, meminta maaf sama Pak Mumu sebelum nanti menemuin Pak Mumu. Ayo ngomong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mumu, Mumu, saya minta maaf. Pak Mumu, saya minta maaf. Iya, dimaafin. Nanti katanya mau nemuin Pak Mumu. Nanti kalau Pak Mumunya sudah santai. Iya. Itu Cas ya? Iya. Ya udah nanti menemuin. Masalahnya apa? Minta maafnya karena Iya. apa? Nanti aja, nggak usah sekarang. Iya. Orang lain nggak usah Iya. tahu. Gitu. Ya udah kamu minta maaf lagi. Pak Mumu minta maaf. Iya, dimaafin. Kamu minta maafnya jangan senyum. Kamu minta maaf senyum. Serius minta maafnya. Kamu minta maaf. Ayo minta Pak maaf. Mumu minta maaf. Matanya Iya, jangan dimaafin. nggak fokus. Ayo, Pak Mumu. Pak Mumu Nah, minta maaf. minta maaf. Nah, Iya. sama Iya, istri Pak Mumu dimaafin. minta maaf. Sama istri Pak Mumu minta maaf. Sama anak Pak Mumu minta maaf. Sama anak Pak Mumu minta maaf. Ya. Iya. Udah, nanti Iya. kita akan nemu, kalau Pak Mumu nanti udah ke Purwakarta, nanti nemuin Pak Mumu ya. Nah, ya. Udah nuhun Pak Mumu. Iya. Bagaimana tinggi Iya. badannya sudah naik belum Pak Mumu? Masih Pak. Masih. Masih Ya, Pak. Mudah-mudahan kita doakan Amin. Pak Mumu tinggi badannya naik ya. Amin. Terima kasih. Amin, Nuhun amin, Pak amin. Mumu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun Pak Mumu. Caswara itu sudah terbranding apa? Anak yang mengalami problem dari masa kecil sampai masa anak-anak seperti ini, gitu kan? Anak yang
kurang mendapat kasih sayang orang tuanya, anak yang kemudian terlantar gitu loh. Karena di balik terlantarnya itu dia hidup sendiri. Karena hidup sendiri dia harus menghidupi diri sendiri. Karena menghidupi diri sendiri, maka dia harus berpikir sendiri sehingga dia menjadi pandai ngomongnya. Gitu kan? Pandai membuat strategi, walaupun juga dari strategi itu ada pandai bohongnya. Kan gitu loh. Tapi kan terbranding sehingga karena terbranding dia sudah punya merek Caswara. Terkenal sekarang. Tapi sekarang terkenalnya harus menuju ke arah semakin baik. Caswara nanti siapa? Jago baca kitab. Caswara siapa? Caro, jago berkebun, jago bertani. Caswara pemberani. Jadi mewarisi sifat dari ayahnya adalah sifat pemberaninya. Berani mengambil keputusan, berani mengambil sikap, berani untuk membela kawan-kawannya. Gitu, begitu boy Cas. Bapakmu itu punya kecukupan. Kakakmu semangat ngurus bapakmu karena berasnya disiapin. Nanti beli susu, ya. Gitu. Udah nggak apa-apa, berkah. Caswara dimanapun membawa kebaikan bagi orang. Jadi berkah. Pasar Senen. Oh, pasar Senen. Mana pernah ka dieu teu? Hah? Bohong lamun teu pernah ka dieu. Pernah ka dieu teu? Pernah kerja jeung Pak Didi. Aprok jeung saha di pasar Senen? Jeung Bah. Bah naon? Bah Didin kan? Pada buka. Ya dijual teh nok teh. Ya Pak Haji. Dagang teh ya. Iya. Sabaraha sakilo? 27. 27.000. Iya, Bu. Ya, Mahal deh nok teh mah. Kamari mah pernah murah. Dokna leutik. Teh tong dibungkus gitu. Beli dokna kieu. Oh, itu nak dia. Boga sabaraha kilo deui ya? Sakilo deui, bisa teh? Bisa opat lah. Bangga mah mana? Ya, tali ya. Talian. Ieu teh rek dagang rek kulin ieu teh. Aing mah dagang, aing nu meulieun ngahulang keneh wae. Kurang ngerti bahasa Sunda, Pak. Pak, kurang ngerti bahasa Sunda. Emang urang mana? Medan. Matra. Ah, urang Medan dagang dog di dieu. Iya. Kok orang Medan dagang telur di sini gimana ceritanya? Ya udah dagang. Mana cari nafkah? Bukan, asalnya pindah ke sejak di sininya sejak kapan? Udah Udah 1 tahun lebih. Hah? 1 tahun lebih. Dulunya kerjanya apa? Dulunya dagang juga di Medan. Dagang apa? Assalamualaikum, Pak. Ini ada orang mana yang minta-minta? Orang Purwakarta. Purwakarta mana? Nggak lihat itu. Mantan Sarsio, tapi bukan asli orang Purwakarta. Asli orang Purwakarta. Asli mana? Itu kan si Bapak Nana yang katarak Bapak di operasi. Terus? Itu kan udah meninggal sekarang. Terus? Punya Ibu rumah. kenapa minta-minta? Ini kan nggak punya si Bapak. Kan ada bantuannya tiap bulan. Belum. Coba saya minta datanya sini. Ini enggak Go. dibawa. Enggak ke bawah, Bapak. Saya kalau yang minta-minta nggak mau. Enggak ke bawah. Ya, enggak apa-apa, Kan Bapak. lebih bukan nggak apa-apa, nggak bagus. Ya. Kalau memang nggak mampu harus ditanggung oleh negara. Go, iya orang mana dicek, antarkan ke dituna di data. Lamun can menang bantuan, kudu menang bantuan di pemerintah. Ulang minta-minta ke jalan. Erakan siga pemerintah eueuh. Iya. Ya. Nah, saya kalau yang minta-minta diantar suruh petugas. Data. Ya. Ya. Kalau yang kalau dia belum dapat bantuan, negara harus memberikan bantuan. Gitu loh. Nggak boleh orang minta-minta di pinggir jalan. Harus kerja. Kalau yang lumpuh bantu oleh pemerintah. Mau dia jadi bayar. Nah, baraha 27 kali 4. Nanti 100.
Tambah 1 kilo deh. Tambah 2 kilo deh. Aya kene lauk wah. Kurang. Masih ada kan? Masih ada. Ada lagi. Ini habis. Habis. Udah berarti kembalian. Iya. Udah 1 kilo lagi, Pak. Loba duit mah eta. Ya dagang atuh patah. Jualan deh. Udah segini aja cukup. Beres ya? Ya. Orang Medan jualan telur di sini. Jualan telur. Apakah Bapak punya telur apa tidak? Punya dua. Bapak masih punya telur? Punya telur. Telur yang dua. Ibu tiap hari suka makan telur Bapak apa tidak? Hah? Sudah tidak? Udah tua. Gak ngerti, Pak. Kenapa tidak Tua tuh. makan telur Bapak? Hah? Kalau makan telur ini aja. Oh, telur Bapak masih enak apa tidak? Ya. Enak. Telur Bapak segar sekali. Ya, enak apa tidak telurnya? Hah? Telurnya enak apa tidak telur Bapak? Enak. Hah, enak. Ini. Udah peot. Bapak punya telur di bawahnya itu diganjel. Ada pancurannya, ada telurnya. Udah 71 tahun. Oh, udah 71 tahun sudah tidak makan telur. Enggak ada lagi orang dah. Neng. Telurnya rangu. Ya udah, cepat pulang. Telurnya sudah dijual. Belum Pak. Belum datang. Berapa biji lagi? Borong lah pada di semua. Oh, ini lagi. Biar dia pulang. Oh, ini telur pecah. Pecah ya. Tidak boleh. Udah segini lagi. 1 kilo. Udah 1 kilo kan? 1 kilo ya. Ah, udah. Udah. Kalian main kecilnya. Hari ini rezeki dari Pak Dedi melimpah. Udah. Mimpi apa Bapak semalam? Orang Medan banyak sekali di sini. Jualan apa saja? Kami cinta Sunda. Wah, bukan cinta Sunda karena cari makannya di sini. Karena cari makan di sini. Karena cari makan di sini harus baik sama orang sini. Emang baik kok Pak. Kalau orang sini punya utang jangan ditagih. Berarti apa sumbangan dari Pak Dedi dong? Sumbangan dari Jangan Pak Dedi ditagih. dong. Ya. Dia jadi saudara gitu, Kalau Pak. nagihnya jangan keras-keras. Ya. Aman. Ibu udah tua-tua harusnya tinggal di rumah. Gak mau sehat. Masih sehat? Iya. Punya suami apa tidak? Udah pergi? Jadi ibu janda? Tidak, sama dia aja kawin. Jangan ada itu mas. Oh, dia katanya sudah tua. Ini mas saudara. Katanya tadi sudah tua. Iya, saya mas suami saya udah tua, suami dianya udah meninggal. Oh iya, nggak apa-apa suami ibu kalau sesama orang Medan, suami ibu kan udah tua. Daripada kepake sama ibu, nggak kepake lebih baik kasihin orang. Masih berharga, Pak. Jadi tua ke berharga. Nggak boleh. Kami Oh, walaupun tua berharga. Iya. Walaupun sudah tidak kepake, diambil orang tidak boleh. Aduh. Luar biasa. Buat anak pesantren. Naik mobil. Oh, udah. Neng. Oh, udah bagiin aja kuenya. Sore bagikan. Bagikan banyak tukang ojek banyak. Kamu orang kan? Bagikan. Buat ambil. Tukang ojek bagikan. Dibagikan. Ayo, Bob. Bagikan tukang ojek. Gua mengaku aja. Nah, iya orang mana ya? Subangna mana? Kunaon menta-menta di dia? Hah? Waduh, kudu dijamin ke pemerintah go di ini go. Ah. Ulah atuh negara teh siga eueuh pemerintahanana. Kan lamun anu tanpa daksa, kan kudu dijamin ku pemerintah. Saya bilang kalau yang begini harus dijamin pemerintah, jangan sampai minta-minta di jalan. Kan ada bantuan-bantuan sosial pemerintah. Ya makanya mau kita urusin Pak agar dapat. Kenapa nggak bisa? Nanti diurusin. Bapak Subangnya di mana? Nanti saya langsung ngomong ke Bupati Subang. Ya?
Bapak sekarang dianterin dulu sama petugas. Ya. Tapi untuk beli bekal beras Bapak saya siapin, tapi Bapak nggak boleh balik lagi sini. Nanti diurusin. Nanti ininya. Gue pegang gue. Petugasnya nanti anterin ke kampungnya. Ya. Nanti namanya dicatat, biar saya ngomong sama Bupati Subangnya. Ya. Nggak boleh warga begini. Ya, gue diantar gue. Ya. Apa berapa? Ya, ayo. Ya, pulang ya Pak ya. Ya. Kemarinnya tuh Mana? fotoin. Hah? Hah? Kurang mana tuh? Hah? Mana? KTP tuh? Coba dengar. Ya, saya sih bukan menzolimi mereka ya, tapi di situ ada kewajiban negara yang harus segera, jangan sampai bantuan negara jatuh pada orang yang tidak berhak. Akhirnya yang berhak terlantar. Ini harus segera dibenahi. Walaupun yang minta-minta itu kadang-kadang nggak mau kalau dapat bantuan bulanan karena ini Cipinang, ini warga Cipinang nih dianterin. Bapak nanti saya kembaliin ke Cipinang, ke Cibatu, ya. Saya koordinasikan dengan kepala desanya, ya kan. Nanti untuk biaya Bapak sebulan saya siapin dulu dan Bapak harus dapat bantuan dari pemerintah tiap bulan. Jadi nggak usah lagi minta-minta, nggak boleh, ya. Nggak baik negara ngeluarin bantuan sosial buat rakyat yang berhak tidak mendapat, yang berhak mendapat akhirnya Bapak minta-minta, ya. Oke, Bapak dipulangkan ke Cibatu, dibekalan duit. Oke, Bapak menang bantuan tiap bulan di pemerintah, ya. Tapi Bapak tuh menang minta-minta deui, ya. Gitu. Jadi lain nyareka Bapak teu meunang lah minta-minta pemerintah boga duit mah Bapak minta-minta. Dipulang diantarkeun ke Cibatu heula nya. Tuh bekal nang dibere, ya, diantar ke petugas, ya. Ya saha ye? Ieu mah budak. Saha? Teh Saha di calan? Coba Cuma gede. bantu doang. Ah. Sini. Iya. Siapa? Hah? Ini adiknya. Ini? Anaknya. Kakaknya. Bantu-bantu apa? Cuci piring. Lihat orang lain. Kamu belajar dari dia.